Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Mall Angker Jakarta oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Mall Angker, Jakarta. Namaku Inun. Aku dari desa. Setelah lulus SMA, aku tak punya biaya untuk kuliah. Maklum, orang tuaku hanya seorang petani dan mereka berdua sudah lanjut usia. Sebenarnya abah mau jual kebun untuk biaya pendaftaran kuliahku. Tapi aku tak sampai hati kalau abah harus menjual kebun satu-satunya demi aku. Oh ya, aku punya dua kakak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Mereka semua sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari desa. Melihat keadaan orang tuaku, aku memutuskan untuk kerja saja ke Jakarta. Kerja apapun, asal halal. Syukur-syukur kalau aku bisa menyisihkan uang untuk biaya kuliah. Sore itu, gerimis mengguyur desaku. Bi Risma berkunjung ke rumah. Dia adalah bibiku. Katanya, ada lowongan pekerjaan di Jakarta, tempatnya bekerja. Jadi pelayan di sebuah restoran. Tentu saja aku senang dan langsung menerima tawaran itu. Abah dan Ambu juga mengizinkanku untuk pergi kerja di Jakarta. Apalagi kalau yang mengajaknya adalah bibiku sendiri. Kalau gaji lumayan lah, 2.500.000 per bulan. Tapi itu juga bisa naik kalau Inun kerjanya bagus. Irisma menjelaskan pada kedua orang tuaku. Aku menyuguhkan teh hangat ke hadapannya. Dia duduk di atas kursi plastik, sementara kedua orang tuaku duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Walau rumahku sudah dibangun menggunakan tembok, tapi lantainya masih tanah. Kami belum ada dana untuk melanjutkan pembangunan. Jadi di dalam rumah, kami harus menggunakan sandal. Inun nanti tinggal sama kamu? Tanya Abah. Iya, nanti tinggal sama Risma aja, Bah. Kebetulan kontrakan Risma luas. Kebetulan bibiku menjanda. Dia diceraikan suaminya setahun lalu. Suaminya selingkuh dengan janda kaya di desa sebelah. Terpaksa, Risma harus merantau ke Jakarta demi menafkahi anaknya yang masih bayi. Iya, Ambu mah titip kalau Inun masuk angin tolong dikerik. Dia udah biasa dikerik orangnya. Tenang aja, Bu. Risma dari dulu udah anggap Inun ini adik Risma sendiri. Bi Risma tersenyum. Diminum Bi tehnya, kataku. Besoknya aku pamit. Berat rasanya meninggalkan kedua orang tuaku yang sudah tua. Tapi bagaimanapun aku harus bekerja agar bisa kuliah. Sebelum berangkat, Abah membekaliku sebuah jimat. Katanya buat jaga-jaga saja. Jimat itu sebesar koin 500-an dan dibungkus dengan kain warna hitam. Abah menyuruhku untuk menyelipkannya di dalam dompet. Aku manut saja apa kata Abah. Saat itu belum ada KRL jalur Rangkas Bitung ke Jakarta. Aku dan Bibi masih naik kereta api biasa yang dipadati penumpang. Bukan hanya penumpang yang berjubel, tapi juga banyak para pedagang asongan, pengemis, preman, atau bahkan copet. Dulu itu, kereta api menjadi lapak basah bagi para penjahat. Kejahatan seksual dan pencopetan pasti terjadi setiap hari. Untung saja, aku dan Bibi kebagian tempat duduk. Kami duduk di dekat jendela. Dari jendela kereta itu terlihat hamparan sawah membentang, pohon-pohon berjejer di pinggiran rel. Lamunanku melayang pada masa-masa SMA. Tidak terasa, ternyata takdir melemparkanku ke Jakarta. Inun, tiba-tiba Bi Risma membuyarkan lamunanku. Iya, Bi. Mau es? Kulihat pedagang es teh manis asongan berdiri di samping tempat dudukku. Mau, Bi? 2 ya, Bang, kata Bibi pada pedagang itu. Selang 1 jam, kami tiba di stasiun Tanah Abang.
Orang-orang berhamburan keluar dari dalam kereta, seperti ratusan semut yang keluar dari sarangnya. Mereka berebut tangga, berdesakan. Tidak seperti aku dan Bibi yang santai saja menunggu di dalam kereta. Bibiku malas kalau harus berdesakan seperti itu. Setelah Bibi memastikan tangga itu lengang, kami keluar dari kereta. Di luar ada seorang lelaki yang menghampiri bibiku. Ia memeluk Bibi di depan umum tanpa malu-malu. Mungkin saja itu pacar baru Bibi. "Kenalkan, ini Inun, saudaraku." Risma menyentuh pundakku. "Hai Inun," sapa lelaki itu. Perawakannya kurus, rambutnya pendek, ada luka gores di pipinya. "Hai Kak, salam kenal." Aku menjabat tangannya. Aneh, kelapaknya terasa panas. Tanganku seperti dibakar. Kukibaskan secepat mungkin jabat tangannya. "Kenapa?" tanya Bibi. Napasku terengah-engah. Aku menggelengkan kepala. "Gak apa-apa, Bi." Aku tidak akan menyebutkan nama mall tempatku bekerja kepada kalian. Aku hanya akan menceritakan rangkaian kejadian janggal yang aku alami selama bekerja di sana. Hari pertama di Jakarta, Risma menyuruhku untuk berdandan rapi, memakai pakaian hitam putih dan sepatu hitam. Katanya, dia akan memperkenalkanku pada atasannya. Kami berangkat dari kontrakan ke mall dengan menggunakan bajai. Mall masih sepi karena kami datang terlalu pagi. Hanya ada beberapa toko yang baru buka. Karyawannya sibuk merapikan barang dagangan. Aku mengikuti Risma dari belakang. Ia berjalan dengan terburu-buru, sehingga aku harus mempercepat langkah. Sampainya di lantai 6, ternyata tempatnya tak seperti yang kubayangkan. Aku kira akan bekerja di sebuah restoran yang besar dan megah. Tapi ternyata hanya di food court, sebuah kios kecil yang menjual nasi padang. Nah, ini dia restorannya. Aku celingukan. Restoran sederhana sih, lebih tepatnya kios makan. Risma nyengir. "Iya Bi, bosnya mana ya?" tanyaku. "Belum datang, biasanya nanti siang." Risma merogoh kunci dari dalam tas kecilnya. Ia kemudian membuka kios kecil itu, mengelap etalase, dan mengepel lantai. Kata Risma, nanti akan ada orang yang mengantarkan masakan Padang ke mall ini. Bosnya sudah masak di rumah, jadi tinggal dijual saja. Benar saja, tidak lama kemudian, 5 orang lelaki muncul dari arah lift. Mereka membawa box besar yang berisi masakan Padang. Ada 1 orang yang terlihat sempoyongan, membawa termos besar berisi nasi. Risma menghampirinya, lalu membantu menggotong termos nasi tersebut. "Kenalin, ini Inun. Dia akan bekerja di sini," kata Bibi sambil menata makanan. "Hai Inun." "Wah, Mbak Risma, kalau gitu saya bakal sering mampir ke sini," goda seorang lelaki kurus berambut keriting. "Us, jangan macam-macam sama saudaraku ya," bentak Bi Risma. "Oh, saudaranya Mbak Risma toh," ujar lelaki bertubuh tambun. "Ya sudah, kami pamit deh. Semangat Inun kerjanya." "Ya, terima kasih," kataku sambil malu-malu menatap mereka. "Inun, nanti akan ada Tio. Dia kerja di sini juga," kata Bi Risma. "Oh, iya Bi." Tak lama kemudian, Tio datang. Ia mengenakan jaket hitam, celana levis panjang, sepatu Converse, dan tas kecil yang diselempangkan di dadanya. Dari wajahnya, aku bisa menebak. Umurnya kisaran 23 tahun. Tubuhnya kurus. Dia menjabat tanganku dengan ramah untuk berkenalan. Semakin siang, mall semakin ramai. Kebetulan, hari pertama aku masuk kerja adalah hari Minggu. Aku dan Tio membantu membawakan pesanan ke pelanggan. Sedangkan Bi Risma sibuk menyajikan pesanan pelanggan. "Inun, bos gak bisa datang hari ini. Mungkin besok,"
soalnya dia lagi sibuk. Oh iya Bi, nggak apa-apa. Hari pertama yang sangat melelahkan. Tepat jam 9 malam, dagangan ludes. Birisma sibuk menghitung penghasilan hari ini. Sedangkan Tio asik main game di pojokan. Bersiap untuk pulang. Inun, nanti ada yang ngantar makanan lagi, kata Birisma. Besok. Sekarang. Kan pelanggan udah sepi, Bi. Malnya juga udah mau tutup. Kita punya pelanggan tetap. Sebentar lagi juga datang. 5 orang lelaki yang tadi pagi membawa makanan datang lagi. Kali ini porsinya lebih besar. Aku heran, siapa pelanggan tetap yang dikatakan Birisma? Setelah menyerahkan makanan kepada Birisma, 5 lelaki itu langsung pamit. Nah, itu pelanggan kita. Dari arah lift, kulihat rombongan anak muda. Mungkin 50 orang atau lebih. Aku tidak bisa menghitungnya. Mereka semua memesan nasi padang. Aku, Birisma dan Tio kewalahan melayaninya. Mereka berisik, tertawa, dan mengobrol hal-hal yang tidak aku mengerti. Dagangan kami ludes. Setelah makan, mereka langsung pamit. Mereka siapa, Tio? Pelanggan setia kita, anak-anak gaul Jakarta. Setelah membereskan piring, akhirnya Birisma menutup kios. Tio pamit duluan, sedangkan aku kebelet pipis dan langsung lari ke toilet. Mall sudah sepi, kios-kios tutup. Keluar dari toilet, aku tidak melihat Birisma. Kios nasi padang tempatku kerja sudah tutup. Mungkin Birisma sudah turun duluan, pikirku. Aku beranjak ke lift, lalu memencet tombolnya. Pintu lift perlahan terbuka. Liftku melewati lantai demi lantai, hingga akhirnya berhenti di lantai 2. Ada seseorang yang hendak naik lift. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan berseragam hijau masuk ke dalam lift. Dia pasti pegawai mall juga, pikirku. Sebelum sampai di tujuan, lift tiba-tiba berhenti. Aku memencet-mencet tombolnya, tapi tetap tidak mau jalan. Wanita di sampingku duduk di pojok sambil memeluk dengkul. Dia terlihat sangat ketakutan. Mbak bawa HP? Tanyaku. Dia menggelengkan kepala. Tolong! Aku berteriak, menggedor-gedor pintu lift. Setelah berteriak cukup lama, aku akhirnya menyerah. Kemudian duduk di samping wanita itu. Tenang, kita pasti akan keluar, kataku ragu-ragu. Kamu tinggal di mana? Tanyaku. Aku tinggal di sini. Jawabnya singkat. Di sini. Ia mengangguk. Tiba-tiba lift kembali bergerak. Aku bangkit sambil bersorak gembira. Setelah tiba di lantai dasar, kulihat Birisma dan seorang laki berseragam satpam berdiri di hadapan lift. Ih, tadi aku kejebak lift sama dia. Tunjukku ke arah perempuan tadi. Tapi entah apa yang terjadi. Perempuan itu tidak ada di sana. Ia tiba-tiba menghilang. Aku tidak melihat siapapun di dalam lift. Kejadian kemarin membuatku penasaran. Siapa sebenarnya wanita yang terjebak bersamaku di lift? Birisma bilang kalau malam memang suka ada hantu di mall itu. Jujur saja, aku tidak takut pada hal-hal gaib seperti itu. Anehnya lagi, dia mengaku tinggal di mall. Oh, bukan. Lebih tepatnya, di dalam lift itu. Aku dan Birisma lekas pulang. Kontrakan tempat kami tinggal sangat sederhana. Bisa dibilang, ini kontrakan untuk orang-orang kurang mampu. Birisma menyewanya seharga 500.000 per bulan. Di sebelah kanan kontrakan Birisma, diisi oleh seorang pedagang kopi asongan.
Sedangkan di sebelah kirinya diisi oleh Mbak Tania yang katanya seorang pelacur. Tapi aku tak ambil peduli. Lagi pula, Mbak Tania baik. Dia suka menyapa aku. Sebenarnya, kontrakan ini nyaman. Hanya satu yang menjadi kendala, yaitu airnya. Air di kontrakan itu bau comberan. Bibi menyuruhku untuk meluluri seluruh badan dengan bedak setiap habis mandi. Dan itu bedak untuk penyakit gatal-gatal. Aku manut saja. Mungkin kalau sudah terima gaji 2 atau 3 bulan, aku berencana pisah kontrakan dengan Bibi. Kontrakan bibiku ada di lantai 2. Kalau mau naik ke atas, kami harus melewati terowongan terlebih dahulu. Itu terowongan kecil, semacam 2 tembok yang mengapit. Brengseknya, suka ada orang yang kencing sembarangan di sana. Bau pesing menguar di terowongan, dan itu membuatku hampir saja muntah. Malam kedua, aku menginap di kontrakan Risma. Kejanggalan mulai terjadi. Tengah malam, saat kami sedang tidur, ada yang mengetuk pintu. Aku guncangkan tubuh bibiku, tapi dia tidak mau bangun. Tidurnya nyenyak sekali sampai mendengkur. Mungkin Bibi kelelahan. Kupaksakan tubuhku untuk bangun. Aneh sekali, siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu? Saat kubuka, kulihat seorang wanita yang pernah terjebak denganku di lift. Dia masih menggunakan seragam hijau, sama seperti saat pertama aku melihatnya. "Mbak," aku mengurutkan dahi. "Hai, aku Naila." Dia menyodorkan tangannya. "Inun." Tiba-tiba bibiku bangun. Matanya masih terlihat sangat mengantuk. "Bi, ini Naila yang tadi kejebak di lift sama aku." "Hai," sapa Naila. "Kamu ngapain di sini?" tanya bibiku. Naila tidak menjawab. Dia malah tertawa. Wajahnya menyeringai, sangat menakutkan. Dia membalikkan badan, lalu berjalan turun ke bawah. Aku dan Birisma mengejarnya, tapi Naila sudah menghilang. "Mungkin saja dia orang gila," kata Birisma. Tapi aku ingat betul kalau dia orang yang ngejebak di lift bareng aku, Bi. Birisma menghela napas. "Ya sudah, jangan dipikirkan. Kita tidur lagi. Ini masih malam." Hari kedua bekerja, aku akhirnya bertemu dengan calon bosku. Namanya Bu Indri. Penampilannya sederhana, rambutnya lurus sepunggung dan dicat warna pirang. Tubuhnya langsing, orangnya juga cantik. Dia menjelaskan kepadaku kalau nanti kerjaku bagus, gajiku bisa naik. Tanpa ragu-ragu, aku juga bilang kepadanya kalau aku mau sambil kuliah. Untung saja, ia tidak melarang. Ia malah mendukungku. "Ibu senang kalau kamu punya semangat untuk terus sekolah. Nanti bisa ibu atur jadwal kerjanya," katanya dengan ramah. Bu Indri tidak berlama-lama di kios itu. Ia memberiku uang 200.000. Katanya biar aku semangat kerja. Tentu saja aku senang. Tidak lama setelah Bu Indri pergi, pengunjung mulai ramai. Aku sibuk membantu Birisma menyajikan pesanan, sementara Tio mengantarkannya ke pelanggan. Namun, ketika sedang sibuk menyajikan makanan dari balik etalase, mataku menangkap seorang lelaki yang berjalan dengan cara tidak biasa. Kedua tangannya bersedekap. Ia meloncat-loncat, pocong. Beberapa orang yang melihatnya tertawa. Mereka menganggap lelaki itu sedang bercanda. Tapi entah kenapa, saat itu aku menganggapnya serius. Sampai-sampai piringnya ada di tanganku, aku letakkan begitu saja. Aku beranjak keluar dari kios. "Inun, mau kemana?"
Tanya Bibi. Aku tidak menjawab. Langkah dan mataku terus mengikuti lelaki itu. Semakin dekat, ku dengar dia berteriak. Pesugihan pocong! Pesugihan pocong! Lelaki itu berseragam. Tampaknya ia pegawai salah satu kios di food court ini. Ia seperti sedang dikendalikan sesuatu. Sesaat kemudian, lelaki itu berhenti meloncat. Dia naik ke pembatas kaca. Semua orang yang tadinya ketawa, sekarang malah berteriak. Tanpa ancang-ancang lagi, lelaki tersebut loncat ke bawah. Semua yang menyaksikannya berteriak histeris. Tubuh lelaki itu remuk dan kepalanya pecah. Darah segar mengalir perlahan membasahi lantai dasar. Ia tewas, mengenaskan. Dan cerita tentang Mall Angker Jakarta pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton Mall Angker Jakarta di part selanjutnya.